Game adaptasi dari media hiburan lain adalah sesuatu yang sudah jamak terjadi. Mulai dari era 80-an sampai era 2020 sekalipun, hal ini masih ada. Nah, pada video kali ini kita akan membahas game Ding Dong bergenre beat'em up yang merupakan adaptasi dari media hiburan lainnya. Dan seperti biasa, jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan langsung tulis di komentar. Karena untuk menghemat durasi, saya tidak akan menampilkan semuanya di video kali ini, dan nantinya sebagian akan saya masukkan di part yang kedua. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, Markimul, mari kita mulai. Game Mustapa, itulah sebutan para bocil untuk game keren yang aslinya berjudul Cadillac and Dinosaurs ini. Ya, karakter Mustapa ini memang sangat identik dengan game yang merupakan adaptasi dari serial televisi yang berjudul sama. Yang mana serial televisi tersebut adalah adaptasi dari seri komik Xenoid Tales. Meskipun pada cerita aslinya, karakter utamanya adalah Jack, bukan si Mustapa. Mustapa ini sejatinya cuma karakter numpang lewat di serial aslinya. Game Cadillac and Dinosaurs diproduksi dan dipublikasikan oleh Capcom pada tahun 1993, dan meski gamenya masih menggunakan basis mesin CPS-1, tapi kualitas presentasinya sungguh mantap jiwa raga duar. Mulai dari detail visualnya, kemudian tone warnanya yang ngomik banget, dan juga kualitas audio dari musik sampai voice acting dan sound effect yang sama-sama spektakuler. Dan semua hal itu disandingkan dengan mekanik gameplay yang juga seru, maka nggak heran hasilnya adalah game yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya, game Cadillac and Dinosaurs versi arcade ini tidak pernah mendapatkan rilis ulang di beragam platform apapun. Masalah lisensi menjadi penyebabnya. Ya, karena ada dua lisensi yang terkait, yaitu dari brand mobil Cadillac dan dari komik Xenoid Tales itu sendiri. Untuk review gamenya ada di video yang ini, sausnya bisa kamu cek di deskripsi video. Masih di tahun yang sama, yaitu 1993, Capcom merilis game Ding Dong bergenre beat'em up lain yang juga seru, yaitu The Punisher. Game ini juga menggunakan basis mesin yang sama, yaitu CPS-1 atau Capcom System Dash. Game The Punisher Ding Dong ini adalah game adaptasi dari komik Marvel yang juga berjudul sama. Kehadiran game The Punisher ini seakan menjadi awal kerjasama berkelanjutan antara Capcom dengan Marvel Comics, dengan beragam game kolaborasi mereka yang akan muncul nanti setelahnya. Menariknya, game The Punisher versi Jepang dan versi global memiliki perbedaan gimmick yang membuat versi Jepangnya, menurut saya, tampak lebih menarik. Gimmick tersebut berupa adanya visual api biru saat Frank Castle atau Nick Fury melakukan tendangan terbang ataupun tendangan bulan sabit. Memang hal ini nggak ada pengaruh apapun kepada gameplay, tapi ya tampak keren aja gitu. Dan jangan lupa juga, pada beberapa versi gamenya itu ada trik si baju merah jangan sampai lolos, yang sepertinya terjadi karena keteledoran Capcom dalam hal quality controlnya. Trik si baju merah jangan sampai lolos ini akan membuat gamenya seperti ngeglitch, dan sehingga kita nggak perlu menghadapi sisa musuh yang ada, cukup dengan melakukan trik si baju merah ini. Nama trik si baju merah jangan sampai lolos ini sendiri sebetulnya terinspirasi dari film Warkop DKI. Ya. Berbeda dengan game Mustapa, Cadillac and Dinosaurs yang nggak pernah mendapatkan rilis ke platform lain, game The Punisher Arcade ini akan mendapatkan portingan ke konsol Sega Mega Drive pada tahun 1995 dan rilis ulang ke beragam platform modern pada tahun 2024 dalam paket Marvel vs Capcom Fighting Collection. Untuk review game The Punisher ini ada di video yang ini, sausnya bisa kamu cek di deskripsi video. Lagi-lagi masih dari Capcom. Kali ini pada tahun 1994, mereka merilis game berjudul Alien vs Predator yang berbasiskan kisah dari franchise Alien vs Predator. Ya, pada waktu itu masih sebatas ada di komik dan belum jadi film layar lebar. Konsep game ini juga menggunakan basis draft awal untuk komik tie-in film Predator, yang materinya tak jadi digunakan oleh Dark Horse Comics. Meskipun pada akhirnya Capcom mengembangkan alur cerita tersendiri untuk game Alien vs Predator ini, tapi tetap basisnya berawal dari draft komiknya. Dan berbeda dengan game The Punisher dan Cadillac and Dinosaurs, game Alien vs Predator ini sudah menggunakan basis mesin arcade Capcom terbaru saat itu, yaitu CPS-2.
Sehingga jika kita amati dengan seksama, ada peningkatan kualitas signifikan pada presentasinya, seperti kualitas animasi dan juga detail visual yang jauh lebih halus. Uniknya, karakter Dutch pada game Alien vs Predator ini mengambil referensi desain dari Arnold Schwarzenegger yang menjadi karakter utama pada film Predator yang dirilis pada tahun 1987, di mana desain dan detail karakternya memang tampak keren, tapi hal tersebut terasa percuma bagi saya karena sekeren apapun desain karakter Dutch ini tetap tak akan bisa menggantikan posisi Lin Kurosawa di hati saya. Kalau untuk 9 heroin favorit pada game beat'em up, bisa kamu cek di video yang ini. Sausnya ada di deskripsi video. Ya, ada Dik Lin Kurosawa juga di sana. 4. Berikutnya adalah game adaptasi dari film Hook yang dibintangi oleh Robin Williams, yang mana film tersebut adalah adaptasi dari buku novel Peter and Wendy, yang kalau di sini lebih dikenal sebagai Peter Pan. Supaya nggak bingung, game adaptasi dari film Hollywood ini ada beberapa jenis, seperti versi Super Nintendo, versi Game Boy, versi Sega CD, versi Sega Mega Drive, versi Sega Game Gear, versi arcade, dan juga versi PC. Di mana setidaknya ada 3 varian genre, yaitu ada side scrolling, kemudian ada point and click, dan juga beat'em up. Tapi di sini kita akan membahas yang versi dingdongnya saja, yang versi beat'em up-nya saja. Nah, game Hook ini mengadaptasi langsung kisah yang ada dari film Hook. Jadi kita akan melihat beragam cutscene yang menceritakan apa yang ada dari film layar lebarnya. Game Hook versi arcade ini dirilis pada tahun 1992 oleh Irem. Jadi soal gaya visualnya masih tampak sama dengan game-game buatan Irem yang lain, tapi animasinya tampak lebih halus. Kemudian musiknya juga keren, dengan beberapa musik terdengar mudah nyentel di telinga. Untuk review game Hook versi Dingdong ini bisa kamu cek pada video yang ini, sausnya ada di deskripsi video. 5. Salah satu developer game yang cukup identik dengan genre beat'em up Dingdong pada waktu itu yaitu adalah Data East. Nah, Data East merilis game Captain America and the Avenger pada tahun 1991, di mana pada sebagian level akan diselingi dengan genre shoot'em up. Kemudian berkat kesuksesannya, game Captain America and the Avenger versi arcade ini juga diporting ke konsol Sega Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo Game Boy, dan juga Sega Game Gear. Tapi ada dibedakan dengan Captain America and the Avenger yang versi NES, karena meskipun sama-sama dibuat oleh Data East, tapi game tersebut adalah game yang sangat berbeda, baik secara cerita maupun genrenya. Kemudian hal yang paling saya suka dari game Captain America and the Avenger arcade ini adalah saat momen melawan raksasa, si Sentinel, yang terasa keren aja sih melawan musuh berukuran jumbo seperti ini. Untuk kualitas gamenya sendiri menurut saya terasa kurang greget, meski secara visual tampak bagus karena desain dan tone warnanya itu lumayan mendekati nuansa pada komiknya. Cuma sayangnya secara mekanik gameplay itulah yang membuatnya agak terasa kurang. Hal ini karena sensasi saat serangan kita mengenai lawan, impact-nya itu terasa kurang banget di sini. Terasa, ya gimana kalimatnya, terasa ngambang seperti itu. Kemudian juga visualnya terlalu kecil, terlalu jauh jaraknya di layar ini, jadi detail karakternya kurang nampak dengan begitu jelasnya. Padahal sebetulnya mereka-mereka ini tampak keren loh kalau gambarnya agak besar lagi, agak nge-zoom in gitu. Sebagai contoh, kita bisa lihat hal serupa di game Final Fight rilisan Capcom yang tahun 1987 itu, yang terasa lebih mantep sensasi saat serangan kita mengenai lawan. Serangan impact-nya terasa lebih seru, terasa lebih greget di situ. Berkat popularitas serial TV-nya yang dulu pernah tayang di TV yang menjalin persatuan dan kesatuan, maksudnya TVRI, Kura-Kura Ninja atau Teenage Mutant Ninja Turtles juga mendapatkan game adaptasi untuk arcade yang dibuat dan dipublikasikan oleh Konami. Game Teenage Mutant Ninja Turtles ini dirilis pertama kali pada tahun 1989, kemudian pada tahun 1991 Konami merilis sequelnya yang berjudul Teenage Mutant Ninja Turtle in Time. Berkat kesuksesannya, game Teenage Mutant Ninja Turtles yang pertama juga akhirnya diporting ke konsol NES dengan menambahkan 2 level baru. Dan pada versi ini juga terdapat iklan, yaitu dari Pizza Hut, yang logonya beberapa kali muncul di dalam gamenya. Termasuk ada bonus voucher untuk makan pizza
di kemasan gamenya ini. Dan apakah ini adalah iklan pertama yang muncul dalam video game? Ya, itu mungkin saja. Kemudian selain pada konsol NES, game Teenage Mutant Ninja Turtles pertama ini juga diporting ke PC seperti ZX Spectrum, Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, DOS, dan Commodore 64. Sedangkan untuk seri keduanya, Konami juga memportingnya ke konsol Super Nintendo pada tahun 1992. Dan di tahun yang sama, Konami juga merilis game Teenage Mutant Ninja Turtles Hyperstone Heist untuk konsol Sega Mega Drive. Pada versi Sega Mega Drive ini, Konami membuat game Teenage Mutant Ninja Turtles tersendiri yang menggunakan basis dari game Teenage Mutant Ninja Turtles yang kedua, dengan beberapa perubahan mekanik maupun plot ceritanya yang tersendiri. Seolah nggak mau ketinggalan, SNK yang lebih terkenal akan game-game fighting mereka, melalui Wave Corporation sebagai developernya, akhirnya merilis game beat'em up untuk Ding Dong pada tahun 1991. Game tersebut adalah Ashitano Joy, atau kalau di Indonesia lebih dikenal sebagai Boy Action 2, berkat komiknya yang dulu pernah beredar dan cukup populer di tahun 90-an. Game adaptasi dari manga karya Tetsuya Chiba dan Asao Takamori ini, selain dirilis untuk sistem MVS Neo Geo, juga dirilis untuk konsol Neo Geo AS, dengan harga rilis kasetnya dikabarkan mencapai $200 pada tahun 1991. Akan tetapi, yang amat sangat disayangkan, kualitas game Ashitano Joy versi Ding Dong ini amat sangat burik. Ini jika kita melihatnya menggunakan standar game-game yang rilis pada mesin Neo Geo MVS. Hal ini karena kualitas animasi yang masih sangat kaku, dan juga mekanik yang tidak responsif. Ya, sungguh sangat disayangkan. Padahal kualitas performa mesin Neo Geo dan kualitas manga Ashitano Joy ini amat sangat istimewa. Tapi sayangnya eksekusi game adaptasinya ini amat sangat burik, sangat tampak nggak niat. Dan sebagai penggemar komik Ashitano Joy, terus terang saya amat sangat kecewa akan game yang satu ini. Ya, itulah beberapa game beat'em up Ding Dong yang merupakan adaptasi dari media hiburan yang lain. Jadi aslinya memang bukan sebuah game tersendiri. Untuk game sejenis yang lain akan saya sampaikan pada part kedua, karena ini baru 7 game aja udah panjang banget durasi videonya. Jadi apakah game beat'em up adaptasi pada game Ding Dong yang menjadi favoritmu? Yuk cerita di komentar. Ya, salam sehat, kaya, dan bahagia untuk kita semua.